Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin. Salatu wassalam syarafil anbiya al-mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih melanjutkan di pembahasan Ihya Ulumuddin, masih dalam bab ilmu tentang keutamaan ta'lim, keutamaan mengajar. Keutamaan mengajar. 476. Wathifah, keutamaan mengajar, bayan, ta'lim. Terus 15 lah. Kalau SAW adalah ala khairi kafailih. Sudah belum? Akhir itu adalah khairi kafailih. Oh ya, sebelum itu mata ibnu Adam. Apabila meninggal anak Adam, kalau SAW, bagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam, apabila meninggal siapa anak Adam, inqata amalu, terputus amalnya ya. Artinya amalnya terputus. Si Bani Adam yang sudah wafat itu tidak bisa beramal lagi. Bukan berarti pahala tidak bisa, tidak nyampe. Atau kita mau menghadiahkan tuh sesuatu pada orang meninggal itu tidak boleh atau tidak sampai. Tapi yang terputusnya amalnya orang yang mati itu ya jelas terputus. Illa min salatin, kecuali 3. 3 ini bukan satu pembatasan, karena di hadis-hadis yang lain disebut beberapa amalan. Seperti orang yang menggali sungai, menggali sumur, orang yang meninggalkan mushaf. Itu juga intinya ya, mungkin sudah tercover dalam sedekah jariyah, sudah tercover dalam sedekah yang mengalir jariyah. Ila min salatin, kecuali ada 3. Rupanya 3 itu ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang yuntafa'u, diambil manfaat bih dengan ilmu tadi. Au sedekatin jariyatin, atau sedekah yang mengalir pahalanya, ajruha. Au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. 3 ini ya, 3 ini saling berkaitan. 3 ini saling berkaitan. Ya, anak soleh itu ya dibentuk dari ilmu yang bermanfaat. Bisa jadi anak soleh itu dengan ilmu anak soleh itu perlu sedekah jariah, orang mondok, santri perlu sedekah. Jadi 3 ini saling berkaitan satu sama lain. Ya sedekah jariah, ya ilmu yang bermanfaat, ya anak soleh. Sedekah jariah yang paling utama ya ilmu. Artinya sedekah yang hubungannya kaitannya sama pendidikan, sama ilmu. Tapi ini kan jarang yang melirik. Kalau ada orang sakit, kumpulkan semua sumbangan. Ada orang tidak belajar, tidak mondok, tenang-tenang saja. Seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian kalau SAW adalu alal khairi kafailih, dan Rasul bersabda SAW adalu alal khairi kafailihi. Orang yang menunjukkan atas kebaikan itu sama dengan fa'ilih, sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu tadi. Maka orang mengajarkan akan satu kebaikan, dia terus dapat pahalanya bagi orang yang mengamalkan kebaikan itu atas petunjuk dia. Kemudian qala sallallahu la hasada illa fitnatain. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada sifat iri kecuali, tidak ada iri yang baik, iri yang bagus itu tidak ada, kecuali 2 perkara. Iya. Ya iri hati. Dengki itu lebih ke hikit, dendam. Dengki, dendam itu lebih ke hikit. La hasada illa fitnatain. Hikit itu asalnya dari ghadab, itu hikit, dendam, dari amarah. Jadi ada pembahasan sendiri di Ihya itu, kitabul hikit sama ghadab itu ada sendiri. Qala sallallahu la hasada illa fitnatain, tidak ada iri kecuali dalam 2 perkara. Ini iri itu semua jelek kecuali dalam 2 perkara ini diperbolehkan iri. Rajulun,
Atau rajulin atau Allah hikmatan, seseorang laki-laki yang Allah beri hikmah. Ya. Allah beri ilmu, fahuwa yaqdi biha, hikmah kebijaksanaan, maka orang itu rajul tadi memutuskan dengan hikmah yang Allah ajarkan tadi, wa yu'allimuhan nas, dan dia mengajarkan kebijaksanaan atau ilmu tadi kepada manusia. Ini boleh kita iri. Rajulin atau rajulun atau Allah malan, seorang yang Allah beri dia harta, fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra, maka orang itu berinfak dari hartanya tadi sirran, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau jahran, terang-terangan. Atau dalam naskah yang lain, yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Ya. Sebenarnya riwayat daripada Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Al-Dal al-khairi kafaile seperti riwayat Tirmidzi, ada di Muslim juga. Dan riwayat in qata amaluhu itu juga riwayat Muslim. Kemudian Rasul juga bersabda SAW, ala khulafai rahmatullah, semoga atas para khalifahku terlimpah rahmatnya Allah SWT atas para khalifahku, kata Rasulullah SAW. Siapa khalifahku? Man khulafa'uk? Siapa khalifah engkau ya Rasul? Qala alladzina yuhibbuna sunnati wa ya'malunaha wa yu'allimunaha ibadallah. Yaitu orang-orang yang menyukai sunnahku dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya, ada naskah yang lain apa? Ya, alladzina yuhyuna sunnati. Ya, yang menghidupkan sunnahku. Ya, itu sama juga, man ahya sunnati faqad ahabbani berarti. Wa yu'allimuna, dan mengajarkan sunnah-sunnahku tadi kepada hamba-hamba Allah. Sebenarnya riwayat Abu Nuaim dan Ibnu Abdul Bar. Jadi siapa para khulafaku? Ya, rahimallahu khulafai. Semoga Allah merahmati para khalifah-khalifahku. Ya, dalam riwayat yang lain dari Sayyidina Ali, kharaja Rasulullah, keluar kepada kami Rasulullah SAW. Lalu Rasul tiba-tiba bersabda, Allah marham khulafai, ya Allah rahmatilah para khalifahku. Maka kami katakan, qulna ya Rasul man khulafa'uk, siapa khalifahmu? Qala alladzina ya'tuna min ba'di, itu orang-orang yang datang setelah aku, yarwuna ahadithi wa sunnati wa yu'allimuna hannas, dan mereka meriwayatkan hadis-hadisku dan sunnah-sunnahku, lalu mereka mengajarkannya kepada manusia. Itu riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas. Kemudian riwayat yang lain, al-asar, kemudian asar. Adapun asar itu dari hadis, keutamaan taklim dari hadis, pengajaran, keutamaan mengajar ilmu dari hadis. Kemudian dari asar, perkataan para sahabat atau tabi'in, qala Umar radhiyallahu anhu, sungguh Umar berkata, man haddatsa bi haditsin fa umila bihi falau mithlu ajri man amila dzalikal amal. Siapa yang haddatsa bi hadits, menyampaikan satu hadis lalu diamalkan dengan hadis itu, maka bagi dia mithlu ajri man amila dzalik, bagi dia seperti pahala orang yang mengamalkan dzalikal amal, mengamalkan amal itu tadi. Ya, itu dikuatkan oleh hadis tadi, adal al-khair kafaili tadi. Orang menuju pada kebaikan dapat pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan itu. Ibnu Abbas berkata, wal Ibnu Abbas muallimul khair yastaghfir lahu kullu syai'in hatta al-hut fil bahr. Orang yang mengajarkan kebaikan meminta ampun untuk dia segala sesuatu sampai-sampai ikan di lautan sama sekali. Ikan di lautan pun memintakan ampun. Sudah lalu hadisnya di riwayat Tirmidzi, inna Allah malaikatahu ala samawati wal ard hatta namla fi juhriha hatta al-hud la yusunna ala muallimin asal khair. Sudah lalu hadisnya, Allah malaikatnya semua penghuni langit, penghuni bumi, sampai namlah semut di lubangnya dan sampai ikan di laut, yusalluna, semua mendoakan ala muallimin nasa al-khair, orang-orang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. Kemudian kenapa? Karena
orang yang mengajarkan kebaikan itu menyebabkan kebaikan, ya, kebaikan di masyarakat, di bumi ini, dari kebinasaan, mengajarkan rahmat kepada hewan, mengajarkan sehingga hewan-hewan semua ada langit di bumi minta ampun untuk dia. Ya. Kemudian qala ba'dul ulama al-alim yadkhul bainallah wa bain khalqihi fayanzur kaifa yadkhul. Orang alim itu masuk antara Allah dengan makhluknya. Insya Allah menjadi perantara untuk sampainya makhluk kepada kedekatan dengan Allah dengan petunjuknya orang alim tadi. Falyanzur kaifa yadkhul. Maka hendaknya memperhatikan orang alim itu bagaimana dia masuk. Maksudnya hendaknya dia memperhatikan niatnya. Bagaimana dia masuk antara makhluk dengan Allah, yaitu dia masuk dengan niat-niat yang baik, mengajarkan orang kepada kebaikan dengan keikhlasan, dengan takut pada Allah Ta'ala. Ya. Jadi sehingga taklimnya itu, pengajarannya itu sesuai dengan pengetahuan dia tanpa menyembunyikan pengetahuan. Atau hendaknya dia melihat bagaimana dia masuk, maksudnya hendaknya dia memperhatikan bagaimana kedudukannya di sisi Allah. Atau hendaknya dia memperhatikan bagaimana dia bersyukur atas nikmat itu kalau ketika dia dijadikan sebagai perantara antara makhluk dengan Tuhannya. Ya, atau bagaimana dia menjadi para khalifah, para anbiya dengan menyampaikan ilmunya. Farwana Sufyan Ats-Tsauri qadima Asqalan. Suatu kali Sufyan Ats-Tsauri datang ke kota Askelon di Palestina. Asqalan. Ya, Asqalan itu di Palestina. Asqalan. Ibn Hajar Al-Asqalani. Asqalan kotanya Askelon namanya. Bukan. Loh, asalnya dia kemudian hijrah ke Mesir. Asalnya dari Asqalan itu Ibn Hajar itu. Ada Haytami, ada Asqalani. Yang Asqalan itu asalnya dari Askelon. Ya. Famakata la yas'alu insan. Maka menetap di situ Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tidak ada ada yang mengatakan menetap 3 hari atau lebih. Tidak ada satupun manusia yang tanya kepada dia, padahal ulama besar Imam Sufyan Ats-Tsauri. Faqala iktaruli, maka berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, iktaruli li akhruja min hadzal balad. Sewakan untuk saya, maksudnya kendaraan, sewakan untuk saya, iktaruli, sewakan kendaraan untuk saya, baik keledai atau apa, supaya saya keluar dari negeri ini. Kenapa? Hadza baladun yamutu fil ilmu. Negeri ini negeri yang mati padanya ilmu mati padanya. Gak ada orang yang tanya saya di sini 3 hari, beberapa hari, tidak ada satupun orang yang tanya masalah agama sama saya. Ini negeri yang mati ilmu. Ini menunjukkan ya buat apa dia tinggal situ tanpa ada faedah, atau karena menunjukkan betapa hinanya orang yang di situ atau negeri yang di situ nggak ada ilmu di situ. Habib Ali Habsyi pernah mengatakan orang kalau di situ ada ilmu syariat dihidupkan, insya Allah negeri itu makmur. Sebaliknya orang negeri situ tidak ada ilmu syariat dihidupkan, balaki, maka negeri itu kosong, kering, kerontak. Wahada mujarrabun, kata Habib Ali Habsyi, ini sudah mujarrab, sudah kita saksikan. Ketika ilmu pergi dari negeri itu, pergi dunia, pergi ke keuntungan dunianya dan semuanya pergi bersama perginya ilmu itu. Ketika ada ilmu di situ hidupkan, itu akan datang keuntungan dunia, kemakmuran dunia dan akhiratnya. Makanya di sini kan kadang orang alim datang, tarik makan sana, makan sini. Orang kita kan gitu kan. Barokah bukan itu. Taruh satu tempat, adakan majelis ilmu situ, orang bisa faedah thalabatul ilm. Kalau kita yang punya kuasa, ya mungkin kita akan datangkan. Ada satu orang yang kepingin kebaikan di Sidoarjo itu gitu, dia suka kadang di Juanda itu nganter ada tamu. Saya bilang, buat apa? Antum ini bagus, nganukan ulama. Tapi lebih bagus lagi antum undang ini santri, gus-gus, kiai-kiai yang ada di situ, antum undang supaya ada ifadah, ahlul ilm. Hanya dilaksanakan, alhamdulillah dia kadang alhamdulillah. Jadi bisa faedah. Ini apa? Tarik sana makan sana. Habib Umarnya enggak senang begitu. Masa mau senang makan terus gitu. Sampai Habib Salim Syatiri rahimahullah mengatakan kul makan. Setiap tempat makan, kata Habib Salim Syatiri.
paling manfaat yang saya rasakan ya, saya tidak banding-bandingkan. Itu Habib Salim Syatri kalau datang tuh, terus saya masih nutur dia di sini kan. Beliau tuh mesti kalau datang di rumahnya Said Alwi ini, Al-Haddad itu beliau buka daras pagi, subuh itu duduk, terus baca wirid, beliau ada daras. Hampir tiap pagi saya ikut sini. Kalau waktu beliau di Bangkalan apa lebih seneng tidur sini. Kalau dekat-dekat Surabaya kan balik ke sini dia. Beliau, Allah duduk subuh itu. Sampai saya catat banyak faedah dari Salim Syatri itu, masih catatan itu kita simpan. Itu daripada Habib Salim Syatri, Allah. Enak begitu, itu lebih manfaat. Ada orang penuntut ilmu datang. Ini ndak tarik barokah, barokah bukan itu. Barokah. Terus apa mau pamer gitu. Wah ini Habib Salim masuk rumah saya begini. Apa? Syahadat. Apa ini? Ya mungkin rauhnya saja sudah bahagia. Apa? Rauhnya. Oh iya memang betul. Tapi kan gitu menghambat. Asal dia panggil thalabatul ilm satu tempat. Ya makan apa harus di rumahnya kasih sodako atau sesuatu yang bermanfaat bagi. Memang sodako dikatakan di mana? Jami'us Shaghir sodako kepada ulama itu berapa ratus kali lipat dibandingkan sodako pada orang biasa. Memang. Ya, tapi kan tidak harus. Mau semua ke rumahnya masing-masing habis waktunya. Terus kapan mau ibadah istifadah, sedangkan beliau Salim datang sini untuk ibadah. Bukan untuk supaya diundang masuk rumah masing-masing. Ya niatnya mungkin bagus tapi caranya tidak tepat. Kalau saya nilai, saya pribadi, ya Allah alam, saya pribadi menilai nggak tepat lah caranya. Habis itu. Cukup 1-2 orang yang bisa menjamin itu selesai. Allah alam bisawab. Sampai dari situ ulama tadi Sufyan Ats-Tsauri itu. Habis itu qala Atha sampai kepada waqala Atha. Berkata Sayyidina Atha radhiyallahu anhu, dakhaltu, untuk saya tutupkan itu, dakhaltu ala Sa'id bin Musayyib wa yabki. Saya masuk pada Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyib, sedangkan Sa'id bin Musayyib tabi'in ini sedang menangis. Faqultu ma yubkika, apa yang membuatmu menangis wahai saya Sa'id Musayyib? Qala laisa ahadun yas'alun syai'. Tidak ada seorang pun bertanya kepadaku tentang sesuatu. Itu tadi. Itu kadang-kadang masyarakat datang ke kiai minta barokah, doanya rezekinya seret baru datang ke kiai. Ya, nggak ngambil ilmu, tapi ya kan sekarang ya nggak nyalakan, bedanya kiai sama dukun itu tipis. Jadi akhirnya ya kiai sonyowo dibilang kiai. Kalau saya membahasakannya ikiai, tinimbang daun lain ikiai, kiai. Jadi sing iso sekedar bisa baca Quran, baca tahlil, kiai, ikiai. Terlalu murah dulu kiai itu, semua sebut kiai. Allahu a'lam, kiai besar. Ya Hasyim Asy'ari apa? Rahimahullah. Allahu a'lam bis-shawab, maksudullah. Ya mancing ya. Surah Al-Fatihah.